Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas pendidikan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file tentang bagaimana itu landasan dan asas pendidikan. Oke, langsung saja kita kepada materi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pengertian dari landasan filosofis. Filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Kita akan menjelaskan beberapa dari pengertian yang di atas. Yang pertama yaitu esensialisme. Esensialisme adalah mazhab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teorik atau liberal arts atau bahan ajar esensial. Dua yaitu perennialisme. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajar konstan atau perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Tiga yaitu pragmatisme dan progresisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis. Di bidang pendidikan, aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Yang keempat adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Selanjutnya, 2. Idealisme. Definisi dari idealisme adalah idealisme berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Dengan ringkasan, idealisme menyatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau mind atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mind sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang menyatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Selanjutnya, jenis-jenis idealisme. Idealisme terbagi banyak. Yang pertama itu idealisme subjektif atau immaterialisme. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan. Seorang idealisme subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohon itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Selanjutnya, idealisme objektif. Banyak filosofis idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme, dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan, adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal
menemukan peraturan alam. Mereka itu idealis dalam memberi interpretasi kepada alam sebagai suatu bidang yang dapat dipahami, yang bentuk sistematikanya menunjukkan susunan yang rasional dan nilai. Jika dikatakan bahwa watak yang sebenarnya dari alam adalah bersifat mental, maka artinya bahwa alam itu suatu susunan yang meliputi segala-segalanya, dan wataknya yang pokok adalah akal. Selain itu, alam merupakan kesatuan organik. Selanjutnya, personalisme atau idealisme personal. Kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern, termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat berbicaranya si pengamat, telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jika personal. Oleh karena itu, realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai normal, nilai moral, dan kemerdekaan manusia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu realisme. Definisi dari realisme yang berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Artinya, yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau diinginkan. Yang keempat adalah positivisme. Positivisme diturunkan dari kata positif. Dalam hal ini, positivisme dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang sejalan dengan empirisme, menempatkan penghayatan yang penting serta mendalam yang bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran pengetahuan yang nyata, karena harus didasarkan kepada hal-hal yang positifnya. Di mana positivisme itu sendiri hanya membatasi dari kepada pengalaman-pengalaman yang hanya bersifat objektif saja. Hal ini berbeda dengan empirisme yang bersifat lebih lunak, karena empirisme juga mau menerima pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah atau pengalaman-pengalaman yang bersifat subjektif saja. Yang kelima yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma atau bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau suatu hasil yang bermanfaat secara praktis. Yang keenam adalah eksistensialisme. Eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang pahamnya beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa memikirkan terlebih dahulu antara tindakan yang baik maupun yang buruk. Pada intinya, eksistensialisme ini memandang bahwa manusia itu tidak dapat terbelenggu dengan aktivitas lain yang membuat manusia bisa kehilangan hakikat hidupnya, yaitu sebagai manusia yang bereksistensi.
Yang ketujuh adalah landasan sosiologis. Pengertian dari landasan sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Pertama adalah hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Kedua adalah hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Selanjutnya adalah landasan kultural. Landasan kultural merupakan kebudayaan yang pendidikannya mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaannya dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Selanjutnya adalah landasan historis. Landasan historis pendidikan yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pembangunan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kejadian yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, dan bentuk. 10 adalah landasan psikologis. Landasan psikologis berasal dari kata Yunani yaitu psiko yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos dapat diartikan sebagai ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah kegunaan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sangat berguna bagi para pendidik, guru, dan orang tua. Adapun kegunaannya, yang pertama adalah memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik suatu dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua adalah mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang didalaminya. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Yang terakhir, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Selanjutnya, bentuk psikologi pendidikan. Ada 3 teori atau pendapat tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah Nana Shahidi tahun 1989. Dia mengatakan bahwa pendekatan pentahapan perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahapan memiliki ciri-ciri khususnya yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.
Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan suatu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Terakhir, pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seorang secara individual. Selanjutnya, perkembangan menurut Teuciu dalam sejarah kembali masuk perkembangan anak atas kebanyakan untuk masa bayi dari masa 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua adalah masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga adalah masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun mulai dengan perkembangan pikiran dan kemampuan untuk bertulang. Selanjutnya, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual, menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar kebudayaan. Selanjutnya adalah menurut Jan Piaget dalam pidato 2007, ada 4 tingkat perkembangan kognisi, yaitu yang pertama periode sensiomotor pada umur 0 sampai 2 tahun, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, reaksi intelektual hampir seluruhnya karena rangsangan langsung dari alat-alat indera, punya kebiasaan memukul-memukul dan bermain-main dengan permainannya, mulai dapat menyebut nama-nama objek tertentu. Yang kedua adalah periode praoperasional pada umur 2-7 tahun. Perkembangan bahasa anak ini sangat pesat. Peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu masih besar. Menyimpulkan sebagian kecil yang diketahui. Analisis rasional belum berjalan. Ketiga adalah periode operasi konkret pada umur 7-11 tahun. Mereka sudah bisa berpikir logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Mereka sudah mampu mengajarkan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terakhir yaitu periode operasi formal pada umur 11-15 tahun. Anak ini sudah dapat berpikir logis terhadap masalah baik yang konkret maupun yang abstrak, dapat berbentuk ide-ide dan masa depan yang realitas. Yang ke-11 adalah landasan iptek. Pengertian landasan iptek. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alama, yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu sering diidentikan dengan sains atau sains, yang berarti ilmu. Bahkan sering disatukan dengan kata pengetahuan, menjadi ilmu pengetahuan. Pada awalnya, manusia mencari pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang terlepas, tidak sistematis, dan tidak berdasarkan teori yang jelas. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan, mulailah manusia menyusun teori tentang berbagai hal sesuai fakta yang ada. Dalam perkembangannya, fakta dan teori tersebut digunakan juga untuk memahami fenomena lain yang didukung oleh pengalaman. Akhirnya, menjadi pengetahuan yang logis dan sistematis. Inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan atau science. Yang ke-12 itu landasan politik. Artinya landasan politik. Politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.
Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin, Paulo Freire, atau dalam Dwi Kurnia Saputro. Ke-13 yaitu landasan ekonomi. Pengertian landasan ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, peraturan, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi asal ilmiah yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pendidikan. Yang ke-14 yaitu landasan yuridis. Pengertian landasan yuridis. Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya buat. Kurang